Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Saudaraku ikhwanul muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah dimanapun berada. Di hari terakhir di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, mari kita gunakan kesempatan yang tersisa hanya beberapa jam lagi ini untuk bertobat dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam, mari sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan buat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita akan mencoba mengupas mengenai menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dan sebagai imam yang akan menuntun kita sampai ke yaumil akhirah nantinya. Mari kita kembali kepada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan padahal kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi kaum munafik tidak akan mengetahuinya. Jadi orang-orang yang mendapat kemuliaan itu adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan meningkatkan iman dan takwa itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nabiyul hasbukallahu wa minattaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Hai Nabi, cukuplah bagimu pembela Allah dan pembelaan orang-orang beriman yang mengikutimu. Kemudian dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, May yuti'ir rasula faqad ata'allahu wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizan. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari Rasulullah, maka kami tidak akan mengutus engkau sebagai penjaga atas mereka. Mentaati Allah dan Rasulullah SAW dengan cara mengikuti at-tauqif dan ittiba yang beliau ajarkan adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai umat muslim. Dan jangan sampai kita memaki, menghina Rasulullah Muhammad SAW baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat, beliaulah nantinya yang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang ada pada umatnya di yaumil akhirah nantinya. Ketika Rasulullah akan meninggal pun, Rasulullah masih mengingat umatnya, sehingga Rasulullah sempat mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang dikhawatirkan Rasulullah SAW bukan imannya kepada Allah, melainkan bagaimana nasib umat Rasulullah SAW. Semoga kasih sayang yang disampaikan, yang dihadirkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau, dapat kita balas dengan cara mematuhi segala apa yang beliau ajarkan, menjadikan beliau uswatun hasanah, teladan yang baik dalam bersikap, bertutur kata, berperilaku, dan dalam beribadah. Mari kita bersama-sama
menteladani Muhammad Rasulullah SAW sebagai pucuk pimpinan kita, sebagai junjungan kita. Jangan ada bahasanya yang secara sengaja menghina Rasulullah SAW maupun secara tidak sengaja. Bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang taat kepada Rasulullah? Dengan menjalankan segala syariat, menjalankan segala sunnah yang beliau ajarkan, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendengar nama beliau dipanggil, diucapkan oleh saudara kita, maka keharusan bagi kita sebagai umatnya memberikan salawat kepada beliau. Dan salawat yang kita ucapkan itu perlu kita ketahui bahwasanya itu bukan untuk membesarkan Rasulullah SAW, karena beliau telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerasulan dan kenabiannya, melainkan syafaat yang kita terima dari salawat yang kita ucapkan itu. Mari perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi pribadi yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, menjadi pribadi yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempati jannahnya atau surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Kemudian karena besok hari kita akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima di sisi Allah, dan semoga peningkatan terhadap amal ibadah kita untuk kedepannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.